Arya dan rekan saya Siti Manasari, saya Lika Priyanti, saya Siti Noviani. saya Pinate siapa? Oke, langsung saja mari kita simak dan dengarkan sama-sama isi dari makalah kita ini. Meningkatkan perkembangan motorik halus dengan tahapan usia dini merupakan masa emas perkembangan anak. Salah satu aspek penting yang harus distimulasi adalah perkembangan motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan anak untuk menggunakan otot-otot kecil, terutama pada jari tangan dan pergelangan tangan, yang berkoordinasi dengan mata. Di TK, salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan adalah menulis. Namun, menulis di sini bukan berarti anak langsung disuruh menulis huruf dan angka. Metode menulis di PAUD dimulai dari tahap pra-menulis seperti mencoret-coret, menebalkan, dan menciplak. Jika motorik halus anak tidak dilatih sejak dini, anak akan mengalami kesulitan saat masuk SD. Seperti kesulitan memegang pensil, pensilnya selalu salah, tulisan tidak rapi, atau cepat lelah. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan metode menulis yang tepat dan menyenangkan untuk meningkatkan perkembangan motorik halus anak. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa pengertian perkembangan motorik halus pada anak usia dini? Yang kedua, bagaimana metode menulis dapat meningkatkan perkembangan motorik halus anak TK? Yang ketiga, apa saja contoh kegiatan menulis untuk melatih motorik halus anak? Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengertian dan ciri perkembangan motorik halus anak usia 4-6 tahun, menjelaskan manfaat dan langkah metode menulis untuk melatih motorik halus, lalu memberikan contoh kegiatan menulis yang dapat diterapkan guru di dalam kelas. Manfaat penulisan ini untuk guru sebagai referensi untuk membuat kegiatan motorik halus yang menarik. Untuk anak, membantu anak siap menulis di SD dengan otot tangan yang lebih kuat. Untuk orang tua dapat menerapkan kegiatan serupa di rumahnya, jadi bekerja sama. Ada kajian teori. Pengertian perkembangan motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata tangan. Menurut Sujiono tahun 2014, motorik halus mencakup gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil. Ciri motorik halus anak usia dini 4-6 tahun sudah bisa memegang pensil, menggunting, menempel, dan mulai menirukan bentuk. Metode menulis di PAUD. Metode menulis pada anak usia dini dilakukan secara bertahap, bukan langsung menulis huruf. Tahapannya: 1. Mencoret bebas, melatih pergerakan tangan. 2. Menebalkan garis, melatih kontrol pensil. 3. Menciplak, melatih ketelitian dan koordinasi. 4. Menulis pola garis, lengkung, jejak. Menulis huruf, angka, tahap akhir. Manfaat metode menulis untuk motorik halus: 1. Melatih otot jari, pergelangan tangan, dan lengan. 2. Melatih koordinasi mata dan tangan. 3. Melatih konsentrasi, kesabaran, dan percaya diri anak. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan metode menulis di kelas. Yang pertama ada persiapan. Siapkan alat seperti pensil tebal, krayon, kertas HPS, lampan pasir. Yang kedua, pemberian contoh. Guru memberi contoh terlebih dahulu. Yang ketiga ada kegiatan inti. Akan melakukan kegiatan 10-15 menit agar tidak bosan. Yang keempat ada evaluasi. Guru memberi pujian dan motivasi. Ada juga contoh kegiatannya. Yang pertama ada ayo tebalkan garis. Anak menebalkan garis lurus, lengkung, zigzag. Yang kedua ada menciplak gambar. Anak menciplak gambar apel, matahari, atau rumah. Yang ketiga ada menulis di pasir. Anak membuat pola dengan jari di atas pasir. Yang keempat ada mewarnai dalam garis, melatih kontrol agar tidak keluar garis. Adapun kendala dan solusi
hadir ada saran. Yang pertama, guru bergerak kreatif dalam membuat media pembelajaran. Lalu orang tua perlu mendukung dengan melanjutkan stimulasi di rumah. Dan yang terakhir, sekolah menyediakan fasilitas yang mendukung perkembangan motorik halus. Oke, segitu yang sudah kita jabarkan ya teman-teman. Sekarang akan dibacakan contoh-contohnya oleh Bu Wika. Ya, ini ada beberapa contoh yang akan dicontohkan oleh Bu Wika. Teman-teman tolong simak. Makalah itu kan tujuan kalian membuat makalah itu kan untuk dipresentasikan. Nah, berarti tugas kalian mempresentasikan makalah itu berarti kan semua yang sudah kalian tulis di sini harus kalian presentasikan di depan kelas kan, di depan. Nah, kalau misalkan tidak ada di sini terus kalian presentasikan, berarti kenapa? Berarti apa? Tidak sesuai dengan Berarti kan tidak sesuai. Nah, berarti makalahnya harus direvisi kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian niatnya nih, jadi kan kalau udah jauh-jauh, yang pertama tahapannya sebelum megang pensil itu biasanya kan anak-anak untuk melatih genggaman ya, melatih tangannya, berarti itu kan bisa melepas. Nah, sekarang kita pindah ke anggaplah mereka sudah bisa. Sekarang kita tahapan pertamanya berarti apa ini? Mencoret bebas. Sekarang kita memperlihatkan kepada anak-anak tentang kegiatan mencoret bebas dengan motorik halus. Contohnya apa? Seperti misalnya dalam lingkaran bisa. Dalam lingkaran itu berarti kegiatannya masih di dalam itu udah itu tahu juga. Jadi kalau mencoret bebas itu anak-anak dikasih mencoret tanpa asal. Jadi kita kemarin mencoret bebas bisa diawali dengan mencoret di